Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Abiy Zakwan, perwakilan dari kelompok 5 Sosiologi Lansia yang akan menjelaskan tentang persiapan menjelang kematian. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Abiy Zakwan, saya sendiri. Yang kedua itu ada Maharani, yang ketiga ada Aratu Tania. Dan untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Maharani, kepada Maharani kita persilakan. Baiklah, saya Maharani Rizky Febriza dengan nomor BP 2010812035 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pandangan tentang kematian. Ada 3 pemahaman tentang konsep kematian yang berkembang dalam masyarakat, yaitu yang pertama, kematian merupakan proses akhir suatu siklus kehidupan dari makhluk hidup yang terjadi secara alamiah. Semua makhluk hidup tumbuh, berkembang, dewasa, tua, dan berakhir dengan kematian. Yang kedua yaitu kematian merupakan suatu keadaan di mana telah terputusnya dengan kehidupan di sini dan tersambungnya dengan kehidupan baru di sana. Kematian merupakan akhir sekaligus awal dari sesuatu, akhir dari kehidupan dunia yang merupakan alam fana atau alam sementara, awal dari kehidupan akhirat yang merupakan alam abadi atau alam kekal, dan yang terakhir yaitu kematian merupakan proses menuju reinkarnasi, yaitu penjelmaan kembali atau kelahiran kembali menjadi makhluk lain yang lebih baik atau lebih jelek dari keberadaan diri sebelumnya, atau lahir kembali setelah mati sampai terjadinya moksa atau nibbana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan selanjutnya itu akan dibacakan atau dijelaskan oleh Aratu Tania. Kepada Ara kita persilakan. Saya Aratu Tania FP, BP 2010811009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persiapan menjelang kematian. Yang pertama ada persiapan material. Persiapan material ini terkait dengan prosesi pemakaman atau kremasi. Sebagian orang sama sekali tidak melakukan persiapan material menjelang kematian, karena mereka menganggap bahwa pengurusan orang mati merupakan urusan orang hidup, sehingga orang diapakan setelah mati diserahkan kepada kerabat, sanak saudara, atau kenalan yang masih hidup. Yang kedua ada persiapan non-material. Persiapan non-material bisa ditelusuri dari berbagai perilaku, tradisi, atau program yang dimaksud sebagai persiapan diri atau komunitas menjelang kematian. Menjelang kematian diantaranya yang pertama ada program hospice, merupakan pelayanan paliatif yang suportif dan terkoordinasi. Bisa disiapkan di rumah atau rumah sakit dengan memberi pelayanan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual untuk menunggu pasien yang menunggu ajal dan keluarganya. Yang kedua ada pendamping kematian. Pendamping kematian dikenal dengan 2 sebutan. Yang pertama ada individu sebagai pelayan atau seorang budak. Yang kedua ada bidan atau dukun. Yang ketiga ada döstängning. Döstängning merupakan tradisi orang-orang Swedia untuk melakukan pembersihan kematian jelang datangnya ajal terhadap barang-barang peninggalan sebelum kematian menjemput. Yang keempat ada festival Sukatsu, merupakan suatu festival yang dirancang untuk melakukan persiapan kematian. Pada festival ini tersedia banyak gerai yang memeragakan berbagai jenis dan kualitas. Kualitas peti mati yang digunakan untuk menyimpan jenazah ketika sudah meninggal. Berbagai jenis pakaian bisa dipilih sebagai busana terakhir atau berbagai aksesoris lainnya yang dikenakan pada jenazah. Yang kelima ada tradisi ziarah kubur, yaitu mendatangkan tempat perkuburan dari sanak keluarga atau karib kerabat yang telah meninggal dunia. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Abiy Zakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abiy Zakwan dari BP 2008 akan menjelaskan tentang sebab kematian. Yang sebab kematian itu ada 3. Yang pertama sakit, yang kedua kecelakaan, yang ketiga itu bunuh diri. Sakit itu bisa saja memberikan dampak untuk besarnya peluang kita
menghampiri kematian gitu. Misalkan penyakit kanker ataupun penyakit lainnya yang mungkin kita tidak bisa pandang apakah penyakit ini bahaya atau tidak, walaupun penyakit itu sedikit, tapi bisa itu membuat kita berpeluang untuk mendapatkan sebuah kematian gitu. Yang kedua itu kecelakaan. Kecelakaan juga bisa mendatangkan kematian. Seperti misalnya di jalan, ketika kita bawa motor ataupun mobil, lalu kita ditabrak orang gitu. Kalau bukan kita yang nabrak orang, atau orang yang nabrak kita gitu, itu bisa saja terjadi. Dan juga yang ketiga itu bunuh diri. Bunuh diri mungkin bisa terjadi karena yang pertama banyak pikiran, ataupun dibully oleh teman, ataupun yang lainnya yang mungkin membebankan pikiran kita, yang akhirnya tidak ada jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah, lalu akhirnya bunuh diri. Dan ada beberapa faktor penyebab bunuh diri. Yang pertama itu ada psychopathic stage, yang kedua itu normal psychological stage, yang ketiga itu cosmic factor, dan yang keempat imitation. Dan psychopathic stage ini juga ada 4 macamnya, yaitu yang pertama maniacal suicide, yang kedua melancholy suicide, yang ketiga itu obsessive suicide, dan yang keempat itu impulsive suicide. Dan tipologi bunuh diri menurut Durkheim itu yang pertama bunuh diri secara egoistik, yaitu seperti yang dipahamkan oleh Wegener, yang mana menunjukkan pada sikap seseorang yang tidak terintegrasi dengan grupnya, yaitu keluarganya, kelompok rekannya, dan kumpulan agama. Hidupnya tertutup terhadap orang lain. Ia hanya memikirkan dan hanya peduli kepada dirinya sendiri gitu. Sedangkan kepentingan dan kebutuhan orang lain atau masyarakat mungkin menjadi masalah atau persoalan bagi dirinya. Dan yang kedua itu bunuh diri anomik. Anomik ini merujuk kepada situasi di mana seseorang ketiadaan pengaturan kegiatan kehidupan manusia secara normal yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan antara aspirasi dan alat. Dan yang ketiga itu bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini menunjukkan pada suatu keadaan di mana diri seseorang berada di dalam kelompok, sehingga dia sedemikian rupa terintegrasi dengan kelompoknya. Dan juga dia melebur dalam kelompok, dan di luar itu dia tidak memiliki identitas. Dan yang terakhir itu bunuh diri fatalistik. Bunuh diri ini muncul karena terdapatnya pengaturan yang berlebihan terhadap aspek-aspek kehidupan, dan sehingga mengakibatkan masa depan seseorang tersekat dan nafsunya dihambat oleh suatu dihambat oleh suatu disiplin keras, kaku dan mengekang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penampilan dari kelompok 5. Jika ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.